Selamat malam saudara-saudara dimanapun berada. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Dan saya percaya bahwa saudara saat ini masih mengalami sukacita dan damai sejahtera yang tentu dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya kembali ingin membagi tentang kebenaran firman Tuhan melalui nasihat-nasihat Santo Paulus dalam 1 Korintus 6:12 sampai 20. Dan sebelumnya saya berharap agar saudara dimanapun berada bisa meluangkan waktu untuk mendengar bersama dan memahaminya secara bersama, supaya apa yang kita bahas pada malam hari ini betul-betul kita mengerti dan memahami, bukan hanya mendengar saja, tapi kita juga mengerti dan memahami kebenarannya sesungguhnya. Sebab tema kita pada malam hari ini adalah yang kita ambil dalam 1 Korintus 6:12 sampai 20 tentang nasihat terhadap percabulan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang sangat menghambat kasih karunia Allah di dalam kehidupan manusia. Karena percabulan inilah suatu sarana yang dipakai oleh kuasa kegelapan atau iblis untuk menjauhkan diri manusia daripada kehendak Allah. Maka sangat penting bagi kita untuk kita dengar bersama tentang nasihat terhadap pencabulan yang kita bahas pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, kita mulai baca dari 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan di ayat 12 yang baru kita dengar, segala sesuatu halal bagiku. Semua yang ada di dunia ini halal bagi kita, saudara. Yang mana kita lihat ketika kita merasa bahwa itu adalah hal yang benar, dan itu halal dan layak kita pakai, maka itu halal bagi kita. Dan ketika kita merasakan bahwa hal itu layak kita pakai dan didasari oleh firman Tuhan, dan kita mengerti betul tentang firman yang sesungguhnya, bahwa jangan kita diperhambakan oleh dunia ini. Dan dalam 13 kita baca, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudaraku yang terkasih, kalau kita dengar di dalam 1 Korintus 6:13 yang baru kita dengar bersama, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Makanan memang adalah untuk perut, dan perut memang adalah untuk makanan. Dan tubuh bukan untuk pencabulan, tetapi untuk Tuhan. Nah, kita bahas dulu dalam makanan untuk perut, dan perut memang untuk makanan. Saudara, bahwa jasmani kita itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, tidak lain untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita, yang tentunya dipakai oleh Allah, oleh Roh, untuk melakukan kehendaknya. Dan ketika kita mengerti tentang hal ini, maka jangan kita perhambakan diri kita, daging kita kepada dunia. Pergunakan kekuatan, tenaga yang telah kita miliki, yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Nah, terus kita lanjut, bahwa tubuh bukanlah untuk pencabulan, tetapi untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara yang terkasih, memang tubuh begitu banyak keinginan, akan tetapi ketika kita mengenal atau mengerti tentang hal ini, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, janganlah serahkan tubuh kita kepada pencabulan. Sebab ketika kita melakukan hal demikian, maka kita bukanlah anak-anak Kristus. Kita bukanlah anak-anak Allah. Tetapi kita adalah anak dari dunia ini, yaitu dari kuasa kegelapan. Namun tidak demikian, saudara. Bahwa di sini jelas mengatakan bahwa tubuh bukanlah untuk pencabulan, tetapi tubuh untuk Tuhan. Sudah jelas, saudara. Maka marilah kita mempergunakan tubuh kita untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya, untuk Tuhan dan seperti apa? Contoh, saudara. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita bekerja, yaitu untuk makanan, untuk perut. Tetapi, apa yang kita berikan untuk Tuhan? Tubuh kita apa, saudara? Saya berikan satu contoh. Marilah kita mencari persekutuan kudus. Tidak lain adalah untuk belajar, memahami tentang kebenaran firman. Mendekatkan diri kita, membuat koneksi untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Dengan sarana apa, saudara? Itu dengan sarana apa? Firman Tuhan. Itu dalam Injil atau Alkitab. Dan ketika kita masuk dalam hal ini, maka kita akan mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Apalagi dalam tentang hal nasihat-nasihat ini, yaitu dalam nasihat terhadap pencabulan. Ini penting sekali bagi kita, saudara. Dan kita lanjut dalam 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Saudara-saudara yang terkasih, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya, yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus juga akan membangkitkan kita, saudara. Bahwa tubuh adalah anggota Kristus.
Kita inilah anggota Kristus, milik Kristus. Jadi jangan kita serahkan diri kita itu kepada pencabulan. Oke saudara, ketika saudara pernah mengalami hal ini dan pernah masuk dalam masalah ini, dan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, ketika saudara mendengar dan Roh Kudus Tuhan bekerja untuk membuka hati dan pikiran saudara, saya percaya ketika saudara punya niat, tindakan untuk melakukan kehendak Allah, itu untuk menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, saya percaya bahwa saudara akan dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah. Dan saudara tidak diperhambakan oleh dunia ini. Dan sekali-sekali nasihat ini mengatakan bahwa akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan. Dia katakan sekali-kali tidak, saudara. Karena dia mengerti. Dia memahami hal ini, bahwa pencabulan akan menghalang kasih karunia Allah, saudara. Dan bagaimana terang itu datang? Terang Kristus. Itu Roh. Ketika diri kita penuh dengan pencabulan. Nah, dalam hal ini ia sampaikan, kenapa ia katakan sekali-kali tidak, saudara? Karena ia mengerti dan memahami bahwa di dalam dirinya ada Roh Allah. Dia adalah anggota Kristus, saudara. Dia tidak akan memperhambakan dirinya kepada dunia, yaitu pencabulan. Jelas. Oke, saudara, kita lanjut lagi dalam 15. Dalam 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah, kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ia telah menjadi satu daging dengannya. Dan kamu sudah termasuk hidup di dalam kedagingan, saudara. Dan mungkin saudara mengerti, dan kalau saudara menonton video kita sebelumnya, itu dalam hidup menurut daging atau roh, saudara bisa nonton di situ. Jelas semua bahwa hidup dalam kedagingan itu sangat luar biasa, saudara. Dan itu akan jauh dari kehidupan yang sesungguhnya untuk kehendak Allah. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ketika kita melakukan percabulan, berbuat dosa, kita telah melakukan dan berbuat dosa terhadap diri sendiri, saudara. Bukan untuk orang lain. Ketika kita melakukan berbuat dosa, itu bukan untuk orang lain, saudara. Tapi itu untuk diri kita. Kita telah berdosa terhadap diri kita sendiri, saudara. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi ketika kita mengerti hal ini,
bahwa diri kita adalah anggota Kristus. Dan kita bukan hanya milik kita sendiri, saudara. Kita milik Kristus. Yang ada di dalam hati kita adalah roh Allah. Roh yang datang dari Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Menarik yang terakhir ini, saudara, bahwa diri kita bukan hanya milik kita sendiri, saudara. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kita dibeli, dibayar mahal, lunas oleh Yesus Kristus. Jadi muliakanlah tubuh kita untuk Tuhan, saudara. Banyak orang yang berkata, manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Manusia tidak ada yang sempurna. Akan tetapi, saudara, akankah ketidaksempurnaan ini terus berjalan? Bukankah? Saya beri contoh, saudara. Ketika kita berusaha dan usaha kita misalnya sudah berkembang dan dalam 50% yang kita dapat, akankah saudara bertahan ketika saudara harus menerima upah dan 5% ini terus menerus sampai selamanya? Bukankah itu rugi waktu dan lain sebagainya untuk saudara? Akan tetapi mungkin saudara akan melakukan dan berpikir, tentu saudara akan mengambil langkah bagaimana supaya kita meningkatkan usaha kita untuk naik dan seterusnya, supaya kita dapat memperoleh lebih. Nah, begitu pula demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Akankah ketidaksempurnaan ini terus berjalan? Bukankah ketika kita bertahan, ketidaksempurnaan ini akan semakin berkurang, semakin numpuk, semakin bertambah dosa kita manusia? Nah, bagaimana supaya kita selalu dibersihkan, dipulihkan dosa kita, saudara? Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Muliakanlah tubuhmu untuk Tuhan. Nah, bagaimana, saudara? Marilah kita berusaha untuk menyempurnakan diri kita kepada Allah, bukan untuk menyamai Allah, saudara, tapi mengikuti apa yang dikehendak Allah, supaya kita disempurnakan oleh kuasanya. Begini, saudara, sesempurna apapun manusia, itu tidak akan bisa menyamai kesempurnaan Allah. Jadi siapapun manusia berhak untuk menyempurnakan dirinya, terutama didasari dengan kebenaran firman Tuhan dalam melakukan kehendak Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan dengan tubuh saudara, menjauhi diri dari pencabulan, dari segala keinginan dan hawa nafsu. Ini sulit, saudara. Ini sulit untuk dilakukan. Tetapi, kembali lagi, bagi manusia itu tidak mungkin, saudara. Bagi kita itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah semua menjadi mungkin. Nah, langkah apa yang perlu kita lakukan dalam ayat-ayat ini, saudara? Langkah apa yang harus kita lakukan? Atau upaya-upaya yang perlu kita susun? Saudara dimanapun berada,
saya menyadari bahwa kehidupan saya yang dulu itu dipenuhi dengan kegelapan atau masa lalu yang begitu gelap, saudara. Akan tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata, saudara. Dan ini kesaksian saya untuk diri saya sendiri, saudara. Bagaimana Tuhan itu bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, saudara. Roh Kudus Tuhan bekerja terus dalam setiap waktu untuk menuntun kita supaya kita tidak larut di dalam kegelapan itu, saudara. Ia membangkitkan jiwa saya bernyala-nyala membara, saudara, untuk terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sampai di mana waktu itu saya berdoa sampai satu hari, saudara, itu berpuluhan kali. Itu karena sukacita, semangat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Supaya kita bisa menemukan terang. Supaya kita tidak hidup larut dalam kegelapan, saudara. Keinginan dunia, hawa nafsu, pencabulan. Dan dari pengalaman itu, saudara, saya mengerti dan memahami. Ternyata yang terjadi dalam kehidupan saya selama ini sungguh jauh dari kehidupan Allah, saudara. Dan sekarang Tuhan telah memancarkan terang. Dialah yang berkata-kata saat ini, saudara, oleh Roh Kudus. Dialah yang menyampaikan hal ini kepada saudara. Inilah yang beritakan kepada saudara, untuk saudara juga melakukan hal ini dan juga mendengar. Dan ketika saudara mendengar betul apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya percaya bahwa saudara pun akan dituntun. Saudara pun akan dibangkitkan dari kegelapan, dari rancangan dunia yang mungkin selama ini saudara jauh dari kehidupan Allah, jauh dari kehendak Allah. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun saudara untuk saudara jauh dari pencabulan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari, nasihat-nasihat supaya kita jauh dari pencabulan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana dalam kembali lagi bahwa tubuh kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Dan saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, agar di setiap waktu boleh saudara meluangkan kesempatan sebesar sekecil apapun, agar sekiranya saudara buat koneksi untuk berkomunikasi dengan Allah melalui apa? Pertemuan ataupun perkumpulan rohani dimanapun saudara berada. Cari dan belajar, supaya saudara juga mengerti dan memahami hal ini, supaya saudara juga diselamatkan ketika tidak ada tindakan dalam hati saudara. Maka terang itu tidak akan datang dalam kehidupan saudara. Mengikuti Kristus, saudara, harus ada tindakan, komitmen. Supaya apa? Supaya Tuhan akan menuntun terus saudara dan memberitahukan kepada saudara langkah-langkah yang saudara lakukan. Tuhan tidak pernah jauh, saudara. Roh Kudus Tuhan selalu bekerja untuk saudara, agar saudara semakin sempurna itu dalam melakukan kehendak Allah, terutama mewartakan kebenaran firman Tuhan, mewartakan kabar sukacita tentang keselamatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya juga ingin berdoa kepada saudara, agar saudara pun bisa menerima apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bukan karena kehendak saya, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati saudara saat ini.
Mari kita berdoa, saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat, kemuliaan, syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, boleh Tuhan kembali mendorong hati kami untuk boleh kami kembali bersama-sama berbagi tentang kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Dan terima kasih atas hikmat dan kebijaksanaan yang Kau turunkan dalam hati dan pikiran akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Yesus. Dan pada saat ini, kembali aku boleh berdoa untuk saudara-saudaraku, siapapun, dimanapun mereka yang sedang menonton saat ini, agar Roh Kudus Tuhan pula dicurahkan di dalam diri mereka, untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, untuk menuntun mereka kepada jalan kebenaran sesungguhnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Sebab Engkaulah Yesus Kristus yang hidup kudus dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengucap terima kasih atas waktu saudara dimanapun berada yang menonton, yang dengan setia mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan pada malam hari ini dalam tema nasihat terhadap pencabulan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saudara berikan. Dan saya percaya bahwa saat ini saudara pun diurapi dan diberkati. Dari manapun saudara berada, semoga Tuhan selalu memberkati saudara. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan saudara pun dapat mengerti dan memahami hal ini dengan bantuan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Sehingga dalam waktu, dalam langkah demi langkah, saudara akan dipimpin oleh Roh Tuhan, yaitu kepada jalan kebenaran. Saya Gusti, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh saudara berikan pada kesempatan ini. Selamat malam.